Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Masa Putra. Saya dari kelas TIC 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Definisi standarisasi. Standarisasi adalah sebuah main protokol standar yang digunakan untuk mengatur jalannya sesuatu. Mengutip dari pengertian tersebut, jadi pengertian dari standarisasi jaringan adalah protokol yang digunakan untuk mengatur jalannya sebuah jaringan. Fungsi utama dari standarisasi jaringan yaitu untuk memudahkan komunikasi antar device dan memastikan komunikasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Lalu standarisasi jaringan ini ada 4. Pertama yaitu OSI, kedua TCP/IP, ketiga UDP, dan keempat port. OSI ini adalah Open System Interconnection. Ini adalah kerangka kerja konseptual yang menstandarisasikan fungsi sistem komunikasi ke dalam 7 lapisan. Setiap lapisan ini memiliki fungsi spesifiknya sendiri dan berinteraksi dengan lapisan atas dan di bawahnya. Lalu pada TCP/IP ini adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Ini adalah rangkaian protokol komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan di internet. TCP/IP juga digunakan sebagai protokol komunikasi dalam jaringan komputer pribadi, internet atau eksternet. Protokol ini terdiri dari beberapa lapisan yang berfungsi untuk mengatur pertukaran data antar perangkat dan memastikan pengiriman data tersebut andal. Lalu UDP atau User Data Program Protocol. Ini adalah jenis protokol internet yang memungkinkan perangkat lunak komputer untuk mengirim pesan ke komputer lain pada suatu jaringan tanpa memerlukan komunikasi awal. Transmisi data pada koneksi jaringan UDP dapat dimulai tanpa memerlukan persetujuan pihak penerima. Lalu port adalah mekanisme yang memungkinkan komputer terhubung dengan beberapa sesi koneksi dengan komputer dan program lainnya dalam jaringan. Melansir Cloudflare, port dalam jaringan komputer adalah sebuah titik di mana koneksi jaringan dimulai dan diakhiri. Pada protokol jaringan TCP/IP, port adalah mekanisme pada sebuah komputer untuk menjalankan koneksi dengan program dan komputer lain dalam jaringan. Lalu kita masuk ke OSI. OSI ini memiliki 7 layer. Yang pertama application, kedua presentation, ketiga session, keempat transport, kelima network, kelima data link, dan yang terakhir ketujuh physical. OSI layer pada application. Application ini menyediakan layanan langsung ke pengguna aplikasi akhir. Lalu pada presentation layer, lapisan ini bertanggung jawab untuk representasi data, enkripsi, dan kompresi. Lalu pada session layer, ini menetapkan, mengelola, dan mengakhiri sesi antar aplikasi yang berjalan pada perangkat yang berbeda. Lalu pada transport layer, lapisan ini memastikan pengiriman data yang andal antara sistem akhir. Lalu network layer ini menangani routing dan forwarding paket data di seluruh jaringan yang berbeda. Lalu data link layer ini menyediakan transmisi frame data yang bebas dari kesalahan antara dua node yang terhubung oleh lapisan fisik. Dan yang terakhir, physical layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mentransmisikan bit data mentah melalui media fisik. Lalu protokol pada OSI. Yang pertama application layer ada HTTP, FTP, NFS, DNS, POP3, DHCP. Lalu pada presentation, Telnet, SMTP, SNMP. Lalu pada session, NetBIOS, NetBUI, ADSP, PAP, SPDU. Pada transport, TCP, UDP. Pada network, IP, ARP, RARP, ICMP, IGMP. Lalu data link, PPP, dan SLIP. Pada physical layer tidak ada.
Lalu lanjut ke materi selanjutnya, yaitu TCP/IP. TCP/IP ini memiliki 4 layer. Yang pertama transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Transport layer. Transport layer ini lapisan yang memastikan pengiriman data yang andal antara sistem akhir. Network layer ini, lapisan ini menangani routing dan forwarding paket data di seluruh jaringan yang berbeda. Data link layer ini menyediakan transmisi frame data yang bebas dari kesalahan antara dua node yang terhubung oleh lapisan fisik. Dan yang terakhir, physical layer. Physical layer ini bertanggung jawab untuk mentransmisikan bit data mentah melalui media fisik. Lalu, materi selanjutnya adalah UDP. UDP ini melakukan komunikasi secara sederhana dengan mekanisme yang sangat minimal. Protokol ini mendukung atau memungkinkan terjadinya komunikasi yang tidak andal, unreliable, tanpa adanya koneksi antara host jaringan yang menggunakan TCP/IP. UDP didefinisikan dalam RFC 768. Dengan UDP, aplikasi maupun software dapat mengirimkan pesan pada komputer lain di dalam jaringan lain tanpa perlu melakukan komunikasi awal. UDP menerapkan komunikasi secara sederhana dengan mekanisme yang minimalis. Terdapat proses checksum guna memproteksi integritas data support. Lalu, materi selanjutnya adalah TCP/IP vs UDP. TCP/IP ini memiliki connection oriented, di mana antara pengirim dan penerima harus setuju, sedangkan UDP tidak, pengirim terus mengirimkan ke penerima walaupun penerima tidak siap. Lalu handshake ini persetujuan antara dua komputer untuk TCP, sedangkan UDP tidak. Lalu ciri TCP ini reliable. Ciri TCP reliable karena data yang dikirim diproses lagi, sedangkan UDP tidak. Lalu pada TCP ini lebih berurutan dalam mengirim data, sedangkan UDP tidak. Akibat dari kelebihannya TCP ini lambat atau slow, sedangkan UDP melainkan kebalikannya, menjadi cepat. Lalu TCP ini juga digunakan pada email, file sharing, dan download. Sedangkan UDP ini digunakan untuk voice streaming, video streaming. Lalu yang terakhir adalah port. Port adalah mekanisme yang mengizinkan sebuah komputer untuk mendukung beberapa sesi koneksi dengan komputer lainnya dan program di dalam jaringan. Pembagian port ini ada 3, yaitu well-known port, registration port, dan dynamically assigned port. Yang pertama, well-known port. Port ini mempresentasikan layanan jaringan yang sama dan ditetapkan oleh Internet Assigned Number Authority atau IANA. Awalnya berkisaran antara 0 hingga 255. Tetapi kemudian diperlebar menjadi 0 hingga 1023. Contoh dari port ini yaitu port 80 HTTP, lalu port 443 HTTPS, dan port 67 DHCP. Lalu registrasi port ini yang digunakan oleh vendor-vendor komputer atau jaringan yang berbeda untuk mendukung aplikasi dan sistem operasi yang mereka buat. Port ini berkisar dari 1024 hingga 49.151. Contoh dari port ini yaitu 1194 OpenVPN, 3306 MySQL, dan 3389 Remote Desktop. Dan yang terakhir, Dynamically Assigned Port. Port ini ditetapkan oleh sistem operasi atau aplikasi yang digunakan untuk melayani request dari pengguna sesuai dengan kebutuhan. Port ini berkisar dari 49.152 sampai 65.535 dan dapat digunakan atau dilepaskan sesuai kebutuhan. Sekian dari saya materinya yang saya bahas.
Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.